Hubungan antara Roma 5 ayat 12, baptisan bayi, dan pemikiran Agustinus sangat erat dalam perkembangan teologi Kristen. Roma 5 ayat 12 sering ditafsirkan bahwa dosa masuk ke dunia melalui satu manusia dan kemudian berdampak kepada semua orang. Dari penafsiran ini muncul gagasan bahwa setiap manusia, termasuk bayi, telah berada dalam kondisi berdosa sejak lahir, meskipun belum melakukan dosa secara pribadi. Pemikiran ini kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Agustinus. Ia menekankan bahwa dosa bukan hanya perbuatan, tetapi juga kondisi yang diwariskan dari Adam kepada seluruh manusia. Karena itu, menurutnya, bayi pun membutuhkan pengampunan dosa. Disinilah baptisan bayi mendapatkan dasar teologisnya, bukan karena bayi sudah bertobat, tetapi karena mereka perlu dibersihkan dari dosa yang diwariskan tersebut dan dimasukkan ke dalam anugerah Tuhan sejak awal kehidupan. Baptisan bayi adalah ajaran yang tidak logis, sebab suatu doktrin seharusnya sudah ada sejak awal, tapi baptisan bayi baru muncul setelah 4 abad dari rumusan Agustinus, bukan dari firman Tuhan. Tanpa penafsiran Roma 5 ayat 12 seperti ini, dasar baptisan bayi menjadi lemah. Jika dosa tidak diwariskan, maka bayi dianggap masih suci dan belum membutuhkan pengampunan. Selain itu, praktik baptisan dalam banyak bagian lain Alkitab lebih sering dikaitkan dengan iman dan pertobatan pribadi. Oleh karena itu, ajaran Agustinus berperan besar dalam menguatkan hubungan antara Roma 5 ayat 12 dan baptisan bayi, sekaligus membentuk tradisi yang bertahan dalam banyak gereja hingga sekarang. Halo semuanya dan selamat datang di pemaparan kita kali ini. Kalau Anda suka banget membedah suatu informasi sampai ke akar-akarnya, nah Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal melakukan eksplorasi netral terhadap sebuah sumber yang menyajikan kritik logis dan tekstual yang sangat tajam tentang dua konsep besar, dosa asal dan baptisan bayi. Ingat ya, kita di sini bukan buat memihak pada tradisi manapun. Kita murni mau melihat gimana sih sumber literatur ini menguji integritas struktural dari doktrin-doktrin tersebut langsung dari teks-teks kunonya. Siapkan fokus Anda, karena pemaparan ini bakal sangat analitis. Oke, mari kita mulai. Ini dia peta jalan visual kita hari ini. Pertama, kita bahas fondasi doktrin baptisan bayi. Kedua, menguji teks Roma 5:12. Ketiga, melihat syarat pertobatan di Kisah Para Rasul. Keempat, analisis akal sehat dari kasus Kain. Dan terakhir, tentu saja, kesimpulan teks dan teologi. Bagian pertama, fondasi doktrin baptisan bayi. Untuk paham kritiknya, kita harus lihat dulu gimana bangunan ini disusun. Nah, yang menarik banget dari sini adalah, coba Anda bayangin doktrin ini dikonstruksi persis kayak kita lagi menyusun rumah kartu. Kalau mau berdiri kokoh, tiap kartu harus menopang kartu di atasnya kan? Langkah pertamanya adalah asumsi bahwa semua manusia lahir bawa dosa atau sering disebut dosa asal. Terus langkah kedua sebagai konsekuensi logisnya, bayi yang baru lahir otomatis masuk kategori ini dong. Masuk ke langkah ketiga, muncul deh urgensinya. Kalau bayi itu berdosa, ya mereka harus segera dibersihkan. Dan di puncaknya, langkah keempat, solusinya adalah baptisan bayi. Tapi perhatiin poin krusial ini. Seluruh bangunan doktrin ini benar-benar berdiri di atas logika yang berurutan. Sumber teks kita menekankan bahwa ini tuh bukan instruksi dari satu perintah tunggal yang eksplisit loh. Artinya, sama kayak analogi rumah kartu tadi, kalau satu aja dari langkah-langkah di bawahnya goyah atau terbukti cacat secara tekstual, ya seluruh doktrin di puncaknya otomatis kehilangan fondasi utamanya. Lanjut ke bagian kedua, menguji teks Roma 5 ayat 12. Kita bakal tes fondasi pertama tadi. Ini bawa kita secara natural untuk menguji pijakan pertama dari tangga logika tadi. Sumber kita menyoroti ayat kunci ini. Maut menjalar karena semua orang berbuat dosa. Kalau kita bedah kalimat ini murni secara linguistik, frasa karena semua orang berbuat dosa itu dengan sangat kuat mengisyaratkan sebuah tindakan pribadi yang aktif. Jadi, sumber kita berargumen bahwa teks ini sebenarnya sama sekali nggak ngomong kalau dosa itu diwariskan secara pasif, kayak genetika. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gesekan antara penafsiran teologis yang udah mapan dengan teks eksplisitnya. Di satu sisi, tafsir teologis konvensional bilang dosa itu melompat secara pasif dari Adam ke kita semua. Tapi di sisi lain, teks eksplisitnya justru bicara soal pertanggungjawaban lewat tindakan berdosa secara personal.
Jadi ada jurang yang lumayan lebar nih antara apa yang sering diajarkan dan apa yang secara harfiah tertulis. Buat memperkuat argumen tadi, sumber kita ngasih ayat penyeimbang dari Yehezkiel 18:20. Bunyinya, setiap orang menanggung dosanya sendiri. Ayat ini dipakai sebagai bantahan akal sehat yang sangat kuat. Logikanya, gimana ceritanya dosa bisa diwariskan antar generasi kalau ada teks lain yang secara langsung menyatakan bahwa pertanggungjawaban dosa itu sifatnya sangat individual? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, syarat pertobatan di Kisah Para Rasul. Kalau fondasi dosa asal aja udah mulai dipertanyakan, terus gimana dengan syarat dari praktek baptisannya sendiri? Sumber kita ngajak kita lihat perintah lugas ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Perhatikan deh, ada logika kondisional jika, maka yang sangat kental di sini. Baptisan itu diposisikan sebagai hasil atau respon langsung dari pertobatan. Coba kita sandingkan faktanya. Syarat mutlak dari ayat tadi menuntut kesadaran penuh dan pilihan sadar buat bertobat. Sebaliknya, bayi, ya jelas dong secara psikologis mereka belum punya kapasitas atau kemampuan buat bikin pilihan sadar itu. Dari analisis langsung ini, sumber kita menyimpulkan kalau baptisan bayi itu sebenarnya nggak klop sama pola tekstual ini dan lebih kelihatan sebagai tradisi yang berkembang belakangan. Matematika teologisnya jadi gampang banget di titik ini. Kalau bayi ternyata nggak bawa beban dosa warisan dari lahir, urgensi buat membersihkan mereka ya otomatis hilang. Dampaknya, ini mengembalikan pemahaman baptisan ke bentuk asalnya di dalam teks, yaitu murni sebagai keputusan sadar dan komitmen pribadi seseorang. Mari kita beralih ke bagian keempat, analisis akal sehat kasus Kain. Ini makin menarik. Kita bakal lihat gimana ini ngebangun salah satu argumen paling menantang dari sumber kita tentang yang namanya prioritas wahyu. Sumber kita menyoroti sebuah kejanggalan struktural yang lumayan ekstrim. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya isu dosa asal yang katanya menentukan nasib miliaran umat manusia. Di sisi lain, kita punya kasus Kain, yang intinya cuma konflik skala kecil antar anggota keluarga. Disparitas pada jumlah ayat eksplisitnya itu benar-benar di luar dugaan. Angka 0. 0 ayat, itu adalah jumlah pasti dari ayat eksplisit yang secara langsung bilang kalau manusia itu mewarisi dosanya Adam. Untuk sebuah isu yang mengklaim keselamatan seluruh manusia, sumber kita menyoroti betapa sunyinya teks aslinya soal hal ini. Tapi, coba kontraskan dengan angka 11 ini. Bayangin, ada 11 ayat penuh dengan dialog dan rincian yang super spesifik didedikasikan cuma untuk ngebahas perselisihan lokalnya si Kain. Ini memicu pertanyaan retoris yang diangkat persis oleh sumber kita. Mengapa masalah yang begitu masif yang menentukan nasib kita semua sama sekali nggak dikasih penjelasan yang eksplisit, sementara sebuah masalah kecil yang terisolasi diuraikan rinci banget? Analisis dari sumber kita berpendapat bahwa ketimpangan ini sangat nggak rasional kalau memang dosa warisan itu ajaran sentral dari awal. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan teks dan teologi. Jadi, setelah membedah semuanya, poin-poin krusialnya adalah, pertama, Roma 5:12 nyatanya nggak secara eksplisit mengajarkan dosa warisan. Kedua, ini mengindikasikan kalau dosa asal itu murni tafsir teologis, bukan pernyataan langsung dari teks. Ketiga, tanpa dosa asal, baptisan bayi kehilangan fondasi logisnya. Dan keempat, teks-teks kuno tersebut jauh lebih menekankan pilihan dan tanggung jawab pribadi. Nah, pemaparan kita hari ini meninggalkan satu pemikiran provokatif dari sumber kita untuk Anda renungkan. Apakah doktrin yang udah kokoh berabad-abad ini beneran dibangun dari teks yang jelas, atau dari penafsiran yang lama-lama dianggap sebagai kepastian absolut? Jangan cuma berhenti di sini. Teruslah bertanya, teliti sumber aslinya, dan biarkan teks tersebut berbicara langsung kepada Anda. Terima kasih sudah menyimak pemaparan ini.